Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 15 Juli 2023. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini kami memperingati Santo Bonaventura. Semoga hati dan budi kami diterangi oleh pengetahuannya yang cemerlang, dan hati kami dikorbankan oleh cinta kasihnya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, diberitakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepala kalian pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Rom. Pagi. Jadi setelah saya mendengar bacaan Injil pagi ini, saya tidak mengerti dengan satu ayat yang Yesus katakan dalam Injil ini. Bahkan rambut kepala kalian pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga dari banyak burung pipit. Di sini saya bertanya, terkadang Yesus sudah mengatakan pada kita bahwa kita semua, setiap pribadi kita ini berharga di mata Dia. Tapi misalnya kita setelah berbuat dosa atau kesalahan, kita sendirilah yang merasa bahwa kita ini tidak pantas dan layak di hadapannya. Ya, oke. Hari Selamat pagi, Gilar. Saudaraku terkasih, Gilarnya seorang pelukis. Ya, tidak banyak bicara tetapi melukis. Rupanya dia calon arsitek atau calon pelukis. Nah, hari ini kita juga memperingati Santo Bonaventura, pujangga, seorang pujangga imam dan pujangga gereja, seorang profesor, seorang dosen, teman dari Santo Thomas Aquino. Ya. Kenapa namanya Bonaventura? Ketika Santo Fransiskus mengunjungi bayi kecil yang baru lahir di tahun 2021 itu, dia kaget. Oh, Buenaventura. Ya, ingin menggambarkan bahwa anak ini tampan. Ya, dilihat bagus. Gitu loh.
Dan ternyata setelah besar dia bergabung dengan Santo Fransiskus Assisi. Pintar, sekolah di Paris, bersahabat dengan Thomas. Nah, ada satu kejadian, Santo Thomas juga penulis, pengarang, sama-sama sebagai pujangga. Mereka kemudian membahas tentang sakramen Ekaristi. Ya. Lalu Bonaventura mengatakan, ayo Thomas, kamu duluan deh. Dan Thomas itu mengekspresikan tentang Ekaristi. Yang kita nyanyikan selalu sakramen seagung ini. Ya. Begitu indahnya. Lalu Santo Bonaventura, aduh, luar biasa. Kamu punya aja maju, aku punya enggak. Maka lalu lagu-lagu yang berkaitan dengan Ekaristi itu yang dibuat oleh Santo Thomas sampai hari ini. Ya. Kalau kita merayakan salve atau adorasi, itu lagu-lagu atau syair-syair yang indah itu dibuat oleh Thomas, temannya Bonaventura. Nah, Injil pada hari ini ingin mengajak kita untuk melihat persiapan-persiapan kita secara pribadi dalam pewartaan Injil. Ya. Maka kalau kita perhatikan apa dikatakan oleh Yesus, seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Karena seorang murid, dia bagaimanapun, ya, dia mestinya guru TK. Ya. Guru TK itu guru itu hanya kira-kira 1 tahun atau 2 tahun mendidiknya. Kemudian anaknya ke SD, ke SMP, ke SMA, bahkan bisa jadi profesor. Nah, bagaimana kata-kata Yesus, seorang murid tidak melebihi gurunya. Karena satu, guru itu sudah lebih dulu membimbing si murid tersebut. Tanpa guru ini, murid ini mungkin tidak berprestasi. Tapi guru menemukan karakter dan talenta muridnya ini. Inilah yang perlu diperhatikan. Biarpun kemudian nanti anaknya jadi profesor, dia punya hutang jasa kepada guru TK-nya itu. Maka tidak boleh angkuh dan sombong, tapi harus menghargai. Nah, Yesus di sini mengajarkan kita untuk menghargai orang-orang para penjasa kita. Yang kedua, dikatakan, jangan kalian takut kepada mereka yang memusuhi. Kenapa? Yang memusuhi kita itu manusia kita, sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan manusia itu ada batasnya. Mungkin orang memusuhi kita, dia bisa lebih dulu meninggal. Ya. Ujung-ujungnya itu pada saat kita meninggal. Maka Yesus hanya mengatakan, gak usah takut kepada manusia yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tetapi takutlah akan Tuhan yang mencipta kamu. Nah, di sini kadang-kadang kita tidak takut sama Tuhan, kita tidak anggap Tuhan ada. Maka ini refleksi bagi kita. Kedua tadi, siapakah Tuhan? Katakan tadi rambut kepalamu pun sudah dia tahu berapa lembar itu. Ya, kita kan nggak bisa menghitungnya. Tapi itu artinya Tuhan memberikan kepada kita sebagai bagian dari tubuh kita, yaitu rambut yang dirancang sedemikian rupa. Ada rambutnya lurus, ada yang keriting, ada rambut merah, ada rambut hitam, ada rambut putih. Semua rambut, fungsi dan tugas rambut itu apa? Untuk menutupi kepala. Ya. Keempat, jangan lupa, kalau kita menganggap Tuhan tidak ada, Tuhan juga bisa anggap kita tidak ada. Itu membahayakan. Ya. Maka perhatikan, barang siapa mengaku aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapakku yang di surga. Ingat kata-kata ini.
Jangan manusia angkuh, jangan anggap Yesus tak ada apa-apanya. Nanti menyesal. Ya. Nah, saudaraku terkasih, ini berkaitan dengan Injil. Dan saya mau sharingkan pengalaman. Ya. Tahun 2010 ini saya divonis kanker prostat. Ya. Dan ketika saya diberitahukan oleh dokter, kanker itu bisa diobati, satu dioperasi semua alat sekresi, atau di kemo, tapi di kemo dia meragukan. Lalu saya katakan, dok, saya doa dulu ya. Ternyata yang muncul adalah adorasi, bukan operasi, bukan kemo. Maka lalu saya pulang dari Singapura itu dan mulai mengadakan adorasi jam 11.30 malam sampai jam 12.30 malam. Jadi menutup hari yang lama, membuka hari yang baru. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli tanggal 15 hari ini, ya, di mana kita memperingati Santo Bonaventura. Jam 11.30 saya masuk KP adorasi di Kuta waktu itu, dan kira-kira jam 12.20 begitu. Ketika saya masih menutup mata bermeditasi, saya melihat sebuah tangan kiri yang berlubang bukan di jari di sini. Itu membenari penyakit yang saya punya. Lalu saya pulang 1:30 pagi ke urinoa, ternyata pendarahan. Saat itu saya berpikir sudah waktunya tiba, karena itu metastasis, hasilnya penyebaran. Hanya saya berpikir, Tuhan, gak apa-apa, aku ini kan tidak punya anak, tidak punya istri, kalau mau dipanggil sudah selesai toh tugasku. Ternyata tidak, itu penyembuhan. Maka pada bulan September tanggal 1 ke Singapura lagi diperiksa, dokternya berteriak-teriak terkejut. Karena apa? Kanker yang 3 cm itu sudah tidak ada. Ya, itu pada tanggal 15 Juli. Jadi tangan Yesus yang kiri begini dan ambrol semua penyakit. Ya. Dan lalu singkat cerita, dalam teropong itu masih ada 3 titik kecil. Ternyata hasilnya di biopsi lagi very agresif. Artinya tetap akan dilakukan operasi sekresi. Jadi semua peralatan itu dibuang. Lalu diganti dengan yang disebut dengan kolostomi atau keselang, lalu ada kantong plastik. Nah, operasi membuang alat sekresi itu diperkirakan 8 jam. Ya, sudah mau apa saya tak berdaya. Tapi kemudian tanggal 5 pagi jam 3 itu ada yang pukul saya. Dia bilang, pulang. Doa kolong kami adorasi, aku akan menyembuhkan engkau. Tapi saya tidak percaya. Saya pikir jangan-jangan itu setan berbulu domba. Nah, aku gak percaya. Nah, saya berpikir kalau tidak operasi rusak tubuhku. Lalu jawabannya apa? Cahayaku lebih besar dari sel kanker itu, percayalah. Tapi saya tidak percaya. Saya tidur lagi. Jam 4 bangun lagi. Bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku gak percaya. Tidur lagi saya. Jam 6 saya bangun, dibawa ke sebuah gua sepertinya. 3 pernyataan tadi berganti. Satu itu telinga makin keras dan saya menuliskan, jadi ada bukti otentik. Selesai, tidur lagi 2 jam. Jam 8 bangun, mandi, makan, kan tinggal di hotel waktu itu, pergi ke gereja katedral. Dalam keadaan tenang, saya kemudian merenung. Apa sih yang terjadi pada tadi jam 3 pagi itu? Seperti mimpi, tapi kenyataan, dengar suaranya, sadar. Maka aku bertanya dalam doa itu, Tuhan Yesus, tadi pagi itu Yesus main-main atau serius? Kalau main-main saya nggak dengar loh ya. Tapi kalau serius aku taat. Lalu patung Yesus di salib itu bergerak dia. Dia katakan serius.
Serius, begitu. Lalu ya sudah, saya katakan baik sudah. Kalau begitu saya jelas, tidak akan operasi, saya pulang ke Bali. Tanggal 8 September jam 3 itu sampai hari ini. Dan saya sembuh. Nah itu berkat tanggal 15 Juli 2010 di mana gereja merayakan Santo Bonaventura. Oh, Bonaventura bagi saya. Ya, pemandangan yang indah dan baik karena disembuhkan. Terima kasih, selamat pagi.